hidup menjadi cerita, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Secara khusus juga pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Dalam perayaan ini kita bersyukur kepada Allah yang menceritakan dirinya dalam sejarah, terutama dalam diri Yesus Kristus, agar kita mengenal, mengimani, dan bersatu dengan Dia. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kita kemajuan teknologi yang melahirkan pelbagai alat komunikasi sosial yang membantu kehidupan manusia. Kita bersyukur pula di tengah-tengah keprihatinan kita atas wabah pandemi COVID-19 yang memaksa kita menjaga jarak dan belum dapat berkumpul dalam ekaristi. Media komunikasi sosial membantu kita untuk berkomunio secara virtual lewat siaran live streaming. Paus Fransiskus menulis pesan dengan judul, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Hidup menjadi cerita. Paus Fransiskus fokus pada cerita. Cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bagaimana Allah terus membuat dirinya hadir. Ia hidupnya diceritakan sepanjang sejarah, dan Yesus, Sang Allah, hidup juga berbicara tentang Allah lewat cerita hidup sehari-hari. Sehingga sungguh hidup menjadi cerita yang harus terus-menerus diceritakan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk merayakan perayaan keselamatan ini. Kita sadari akan kehadiran Kristus dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
in excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, tidak ada orang yang pernah melihat Engkau, tetapi Putramu telah menceritakan cerita kasih-Mu kepada kami melalui hidup, derita, wafat, dan kebangkitannya. Pada hari komunikasi sosial sedunia yang ke-54 ini, kami mohon peliharalah kami atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bersatu dan memuliakan Dikau dengan tekun menceritakan kisah kasih-Mu kepada manusia dalam segala tingkah laku kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Dengarlah ya Tuhan, seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Seturut firman-Mu, carilah wajah-Ku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, permuliakanlah anakmu. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus engkau. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu.
dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak akan ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Secara khusus gereja hari ini merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Tema yang diangkat dalam perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54 adalah hidup menjadi cerita, menjahit kembali yang putus dan terbelah. Tema cerita menjadi fokus pesan Paus Fransiskus. Sebuah cerita yang memandang dunia secara baik dan positif. Cerita-cerita yang baik supaya kita tidak tersesat. Cerita-cerita yang membangun, bukan cerita yang menghancurkan. Cerita yang menemukan kembali akar dan kekuatan untuk bergerak maju bersama. Bukan cerita yang mengumbar kebohongan atau hoax, tetapi cerita yang membangkitkan satu semangat baru karena kebaikan yang ditonjolkan. Dalam pesannya, Paus Fransiskus juga menekankan bahwa tidak semua cerita baik. Ada cerita-cerita hoax, destruktif dan provokatif yang mengikis ruang lingkup hidup bersama. Ada banyak cerita yang hanya menghancurkan. Ada banyak cerita yang hanya membuat orang tidak berdaya. Karena itu, dalam seruannya Paus mengangkat satu hal penting. Jadikanlah cerita hidup kita ini cerita yang baik. Karena kita mengisahkan cerita kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada sesama kita. Kasih kita kepada saudara-saudari kita. Itulah yang hendak diangkat hari ini. Dalam doa Yesus yang diungkapkan dalam Injil Yohanes hari ini merupakan satu ungkapan Yesus pada kita bahwa Dia dipermuliakan Allah karena Dia memang adalah sungguh putra Allah. Dan Dia menunjukkan kepada kita bahwa martabat kita sebagai manusia diangkat karena kehadirannya. Dan Dia mendoakan supaya kita, para rasul, orang yang diutus, orang yang dilayani itu hidup bersatu di dalam Dia. Kita bukan orang yang lepas dari persekutuan dengan Dia. Kita sebagai manusia adalah makhluk pencerita. Sebagai makhluk pencerita, manusia dipengaruhi oleh cerita yang membantunya memahami siapa dirinya sesungguhnya dan menjaga hidupnya. Buatlah hidup kita menjadi kisah sejarah yang menceritakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang membuat kita semakin tahu dan mengalami bagaimana kasih Allah yang hidup
di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Buatlah cerita itu adalah cerita yang mempengaruhi, menghantar orang semakin mengenal Allah, menghantar orang tahu bagaimana kebaikan Tuhan itu. Cerita yang membuat orang berdaya, cerita yang membuat orang termotivasi untuk semakin setia melakukan yang baik. Kita juga saat ini diajak untuk melihat secara lebih dekat bahwa kitab suci adalah cerita dari segala cerita. Disitulah kisah cinta Allah pada manusia tertera. Disitulah Allah menceritakan bagaimana Dia menyelamatkan kita. Disitulah bagaimana Allah memberitahukan kepada kita bahwa Ia hidup di tengah-tengah kita. Jadikanlah hidup kita sebagai cerita kasih, cerita cinta yang menguatkan, cerita yang membangun, kasih yang memberikan penghiburan. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita diajak untuk belajar daripada Kristus. Pesan-pesan kebaikan dan kebajikan hidup dimulai dengan bercerita tentang kebaikan. Kita boleh belajar bagaimana tentang ketika Yesus bicara tentang berbuat baik. Dia menggambarkan bagaimana kisah orang Samaria yang baik hati itu. Dia memberikan pesan bagaimana kita berlaku yang baik dalam sebuah cerita. Karena itu, kita sebagai makhluk pencerita, marilah kita mengisahkan cerita yang baik tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa Yesus yang diungkapkan dalam Injil hari ini menjadi satu media yang dipakai oleh Kristus untuk menunjukkan bahwa di dalam cerita itu diungkapkan juga di dalam doa. Doa menjadi media komunikasi kita dengan Allah. Saat kita untuk bercerita dengan Allah. Doa adalah saat bagi kita untuk belajar mengisahkan cerita hidup kita kepada Allah. Dan kita juga coba mendengarkan sapaan Allah yang bercerita di dalam kehidupan kita. Doa adalah satu kekuatan yang meneguhkan. Doa adalah satu daya yang boleh membangkitkan satu gairah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan doa Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini membangkitkan semangat baru bagi kita untuk terus-menerus bercerita sesuatu yang benar, bukan bercerita sesuatu yang tidak benar. Cerita yang hanya membuat orang tidak berdaya atau membuat orang semakin terpuruk. Tapi jadikanlah cerita hidup kita, cerita yang membangkitkan gairah hidup, karena kebaikan dan kebenaran itulah yang selalu kita angkat, yang selalu kita ceritakan dalam kehidupan kita. Hidup menjadi cerita indah di dalam kehidupan kita, karena Allah selalu bercerita di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Karena itu marilah kita membuka telinga kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan ini. Marilah kita membuka hati kita untuk Tuhan yang selalu bercerita kepada kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, menanggapi akan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga,
bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Saudara-saudari, Allah Bapa sungguh memperhatikan kita sampai putranya menjadi manusia dan masuk dalam sejarah kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui putranya Yesus Kristus, awal dan akhir kehidupan kita. Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini memperbarui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus roh penghibur kepada mereka. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang berada di sini, ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi roh yang berkarya dalam diri kami. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada saat ini juga marilah kita berdoa atas doa-doa serta ucapan syukur keluarga kita. Secara khusus pada hari ini kita berdoa mohon keselamatan jiwa bagi Ibu Teresia Kusoi yang meninggal hari ini. Semoga Allah memberikan keselamatan hidup kekal bagi saudara kita ini. Dari keluarga Manuel Timomor mohon doa untuk kesembuhan dari saudara Alfredo Manuel yang sedang dirawat di Rumah Sakit Monompia. Mohon keselamatan jiwa bagi almarhum Jenderal Mario Lonto, serta mohon kekuatan bagi istri, anak, dan keluarga dari keluarga Lonto Tunggulo. Dari keluarga Mamuaya Pelealu, mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Vence Mamuaya yang meninggal 100 hari yang lalu. Dari keluarga Panulene Wilar, bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-20 pada tanggal 23 Mei 2020. Ucapan syukur atas rahmat perkawinan yang ke-22 tahun dari keluarga Koyongian Lamongi pada tanggal 19 Mei dan hari ulang tahun yang ke-16 dari anak terkasih Stefanus Nasal Koyongian pada tanggal 23 Mei 2020.
Dari keluarga Lantawa Moniung, mengucap syukur atas hari ulang tahun yang pertama dari anak mereka Gevariel Valerianus Lantawa pada tanggal 22 Mei 2020. Dari keluarga Mandagi Piri, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang keluarga terima, serta terselesainya pendidikan S1 anak kami Claudio Canisius Manuel di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar. Dan dari keluarga Teterego Tulende, bersyukur atas rahmat kehidupan, atas cinta dan kebaikan yang dialami setiap anggota keluarga di bulan Mei ini, dan semoga Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga yang boleh menikmati kehidupan di usia yang baru. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan saudara-saudari kami ini. Engkau telah menunjukkan kepada mereka bahwa Engkau hadir dan menjadi sumber kekuatan mereka. Karena itu ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur dari keluarga kami ini. Teguhkanlah mereka di dalam rahmat-Mu. Semoga pengalaman akan kehadiran-Mu selalu memberikan satu kekuatan baru bagi mereka untuk selalu mengandalkan Engkau. Berikanlah rahmat kesehatan yang tetap bagi mereka dan berkatilah rencana baik mereka ke depan, serta berikanlah keselamatan kekal bagi anggota keluarga kami yang telah meninggal. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, dengan roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan dengan roh Yesus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa umat-Mu bersama persembahan roti dan anggur ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, Engkau perkenankan kami mempersatukan diri dengan persembahan Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi pengantara dan teladan hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sesudah bangkit dari alam maut, Ia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Di depan mata mereka Ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memulihkan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Benediktus Roli Untu, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan. Ya Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Sekarang, aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Maka, ya Yesus, datanglah ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan aku terpisah daripadamu. Amin. Aku mohon ya Bapa, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, semoga berkat perayaan misteri yang amat suci pada hari Minggu komunikasi sosial sedunia ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja, dan oleh semangat roh Yesus yang akan Kau utus kepada kami. Gerejamu tetap tekun mengisahkan karya keselamatan putramu, sehingga tiada seorang pun kehilangan harapan karena tetap melangkah di jalan Yesus keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa bersama, doa di saat epidemi dan wabah. Ya Tuhan, janganlah menghukum kami karena dosa kami. Janganlah juga memperhitungkan pelanggaran kami. Tolong kami ya Tuhan, penyelamat kami. Dan bebaskanlah kami ya Tuhan demi nama-Mu. Tuhan, jangan mengingat dosa-dosa kami. Biarkan kami mengalami belas kasihan-Mu, karena lemahlah kami. Santo Sebastian, doakanlah kami, supaya kami pantas menikmati janji Kristus. Tuhan, perhatikan doaku, dan biarkan tangisanku terdengar oleh-Mu. Tuhan sertamu, marilah berdoa. Dengarlah kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan dengan doa-doa Santa Maria yang mulia, Bunda Allah selalu perawan, Santo Sebastian martirmu,
beserta semua orang kudus. Bebaskanlah umat-Mu dari murka-Mu, dan di dalam Engkau, biarkanlah mereka percaya akan rahmat-Mu. Tuhan, dengan penuh belas kasih, perhatikanlah permohonan kami, dan sembuhkanlah kelemahan tubuh dan jiwa kami, agar karena pengampunan-Mu, kami beroleh sukacita dalam rahmat-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami yang tulus, dan dengan rendah hati, cegahlah wabah yang sementara menimpa kami ini. Semoga hati yang fana dapat mengakui bahwa semua ini dapat datang karena murka-Mu, dan dapat pula berakhir hanya ketika Engkau berkenan untuk mengasihani kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Halo semua, Komsos Paroki Kristus Raja Kota Mobagu, Komsos CR mengucapkan Selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Mari jadikan hidup ini cerita yang baik untuk menjahit kembali yang putus dan terbelah.